di Jogja mengenal Amar Farm itu memproduksi telur yang harga telurnya lebih mahal daripada harga yang lain. Tapi alhamdulillah meskipun lebih mahal, kontrak kita saat ini meskipun populasi masih sekitar 3.000-an, tapi kontrak saat ini kita sudah mencapai 55.000 dalam seminggu. 55.000 butir. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Halo, assalamualaikum, selamat pagi sahabat peternak Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul, owner dari Amar Farm, peternakan bebek yang ada di daerah Melati, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, begini, awal mula terjun di peternakan bebek itu ya memang tidak secara langsung memilih bebek gitu kan, karena memang dulu ada kandang nganggur gitu kan, kandang yang sudah tidak beroperasi, bekas kandang sapi. Saya melihat lahannya sangat luas, tinggal ngerubah sedikit tempat minum ataupun tempat makannya, maka jadilah peternakan bebek. Jadi awal mulanya rencananya nggak langsung ke peternakan bebek, awal mulanya pengennya ke ayam joper gitu kan. Cuma belum menemukan guru yang pas untuk menjadi peternak ayam kayaknya. Akhirnya bertemulah dengan para sesepuh atau senior yang terjun langsung di peternakan bebek. Jadilah kami waktu itu mendirikan Amar Farm pada 1 Agustus 2019. Jadi insya Allah Agustus bulan depan sudah ada di Jogja Amar Farm 2 tahun. Jadi gini, di Jogja itu saya melihat kebutuhan telur bebek itu sangat luar biasa. Artinya dari gudeg, jelas gudeg itu menjadi sentra atau tujuan kuliner dari orang manapun yang berkunjung ke Jogja pasti akan mencari gudeg. Nah, dan gudeg itu 99% menggunakan telur bebek. Jadi disitulah saya melihat, wah ini ada pasar yang sangat luas di kebutuhan untuk telur bebek. Jadi selain gudeg, ada yang namanya martabak, ada yang namanya telur asin. Jadi kebutuhan telur bebek di Jogja itu sangat luar biasa. Akhirnya saya memutuskan untuk ya sudahlah fokus ke bebek petelur. Nah, disitulah kliknya kenapa ketemunya harus bebek petelur gitu. Jadi gini, menjadi peternak bebek itu sebelumnya saya nggak ada pengalaman menjadi peternak bebek. Tapi kalau di dunia ikan, di lele saya pernah gitu dulu, sampai punya beberapa kolam. Jadi ketika kenapa harus full di bebek gitu kan. Jadi ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, terkait misalnya beberapa kendala pasarnya. Jadi memang di awal-awal semua usaha pasti siapapun akan menemui kendala. Yang pertama pasti mempunyai kendala terkait pemasaran, itu pasti. Karena apapun itu, memproduksi sesuatu itu akan lebih mudah, tapi memasarkan itu akan lebih sulit. Nah, disinilah seninya gitu kan menjadi peternak gitu. Artinya menemukan apa namanya, katakanlah pihak ketiga yang siap menampung telur bebek itu, di sini seninya. Ya kita memanfaatkan beberapa hal, terutama yang paling saya manfaatkan adalah media sosial. Media sosial sekarang sangat terbuka, bahkan bisa terjangkau bukan hanya ada di Indonesia tapi bisa di luar negeri. Tinggal bagaimana kita meng-create konten tentang isi, bagaimana bisa berjualan, bagaimana memberi edukasi tentang produk kita. Tidak hanya ketika katakanlah kita di media sosial dijual telur bebek, maka kan nggak ada greget untuk orang bertanya. Hal yang menjadi biasa, apa sih telur bebek? Tapi ketika kita meng-create sesuatu, dijual telur bebek fresh dari kandang, nah itu menjadi tagline
Amar Farm fresh dari kandang. Tapi di sisi lain kita juga menjelaskan bahwa ada manfaat lain telur bebek. Mungkin dari segi proteinnya lebih tinggi, apalagi sekarang wabah corona itu kandungan nutrisi yang ada di telur bebek itu kan menambah imun kita. Nah, itu yang perlu dijelaskan ke masyarakat, sehingga maka ketika kita menjelaskan seperti itu, maka banyak orang akan lebih tertarik mungkin ya ke telur bebek dibanding telur ayam. Bukan berarti telur ayam jelek, enggak, tapi sama kualitasnya, tapi ada kelebihan sendiri di telur bebek, seperti itu. Jadi memang begini, mungkin kebanyakan di Jogja mengenal Amar Farm itu memproduksi telur yang harga telurnya lebih mahal daripada harga yang lain. Tapi alhamdulillah meskipun lebih mahal, kontrak kita saat ini meskipun populasi masih sekitar 3.000-an, tapi kontrak saat ini kita sudah mencapai 55.000 dalam seminggu. 55.000 butir dalam seminggu. Dan ini kita juga terus meningkatkan kapasitas sampai dengan target sehari 50.000 butir. Nah, ini memang butuh bukan hanya kita yang ada di Amar Farm yang memproduksi, tapi kita juga akan lebih mengajak peternak-peternak yang lain untuk ikut bergabung dengan terutama ya tetap menjaga kualitas. Jadi untuk mendapatkan kualitas telur yang bagus, maka instrumen yang lain yang harus terpenuhi. Jadi pertama terkait kandang. Maka terkait kandang itu untuk kenyamanan bebek, maka kandangnya harus kering seperti ini. Nah, ketika kandangnya kering, maka produktivitasnya akan maksimal. Ketika produktivitas maksimal, maka diperlukanlah pakan yang juga nutrisinya maksimal. Artinya ketika kandang sudah bagus, nutrisi pakannya juga bagus, kondisi bebeknya juga bagus, maka produktivitasnya juga akan maksimal. Jadi ada tiga hal dalam peternakan itu yang secara teknis harus kita lakukan. Pertama adalah terkait kandang, yang kedua terkait bibit, yang ketiga terkait pakan. Kalau tiga unsur ini terpenuhi secara maksimal, maka produktivitas juga akan maksimal. Seperti itu. Ya, jadi konsep insentif intensif kandang kering itu sebenarnya banyak sudah digunakan oleh peternak. Cuma kan tinggal beberapa kreasi-kreasi. Jadi dulu kandang yang sebelumnya, desain yang kandang sebelumnya itu ya gurunya Syekh Al-Yutubi gitu kan. Nah, cuma dari berjalannya waktu ternyata memang keilmuan itu nggak bisa kita hanya by online gitu melalui gurunya Syekh Al-Yutubi. Ya memang kita harus ya boleh mempelajari sedikit tentang dasar-dasar tentang peternakan bebek, namun tetap harus punya guru yang sanadnya jelas gitu kan. Supaya arahnya juga lebih jelas gitu kan. Kandang seperti ini banyak diimplementasikan oleh peternak gitu kan. Cuma memang tidak semuanya peternak itu melakukan kreasi-kreasi berdasarkan pengalaman. Karena tetap kembali lagi bahwa experience is the best teacher gitu kan. Kira-kira seperti itu. Artinya pengalaman adalah guru terbaik. Nah, inilah kreasi hasil dari pengalaman gitu kan. Setelah 1,5 tahun dulu pakai bambu, pijakannya juga pakai bambu. Ternyata setelah 1,5 tahun bambunya rusak, banyak bebek yang kejepit. Akhirnya kematian lebih tinggi karena kejepit dan lain-lain. Nah, akhirnya timbullah ide menggunakan alasnya plastik, tempat minumnya kita sekat pakai besi. Jadi mungkin di peternakan lain mungkin ya, tapi saya juga tahu mungkin belum ada yang menggunakan tempat minumnya yang katakanlah manggung seperti ini. Jadi seolah-olah bebeknya kayak masih bernyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ini ada efek yang sangat luar biasa. Pertama, mengurangi kebecekan. Yang kedua, sangat mengurangi bau. Karena sudah tidak becek, maka tidak bau. Yang ketiga, akan membantu terkait produktivitas. Karena kalau sudah kandang kering, tidak becek, maka produktivitasnya naik. Karena kenapa? Ketika becek, memang bebek itu adalah unggas air, suka dengan air.
Tapi bebek itu tidak suka tempat yang becek. Beda ya air dengan yang becek. Kalau becek itu pasti akan menimbulkan amonia, bau. Ketika bau bukan hanya bebeknya yang tidak suka, tapi tetangga-tetangga sekitar juga tidak suka. Dan itu menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Kalau sampai tetangga bersuara, kalau bebek yang bersuara itu kemungkinan dia mau bertelur atau lapar. Tapi ketika tetangga sudah bersuara, kemungkinan sebentar lagi kandang kita akan selesai, gitu kan. Nah disitulah artinya pentingnya kandang intensif kering, ya untuk memaksimalkan produktivitas, meminimalisir bau. Saya yakin jenengan yang sekarang liputan juga merasakan. Biasanya orang yang pertama kali kandang, yang belum familiar terhadap bau kotoran, akan merasakan antara kandang itu bau atau tidak. Saya yakin dengan tadi bilang wah kandangnya tidak bau. Nah, itu berarti kan hidungnya masih netral saja udah mengatakan tidak bau, apalagi hidung yang sudah setiap hari berdekatan dengan bebek. Saya yakin akan merasakan hal yang wah benar-benar tidak bau. Nah, di situ gitu.